Shalom kepada semua jemaat yang ada di luar sana. Shalom kepada jemaat Ansif dan semua yang mendengar sesi online ini. Hari ini saya akan membawa dalam pujian dan penyembahan dalam berbentuk online. Terimalah pujian dan penyembahan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, mari kita berdoakan lagu ini. Hari ini kurasa bahagia. Rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Pegang dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, hari ini merasa bahagia. Mari kita nyanyi sama-sama. Hari ini merasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang di antara kita. Pegang dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sukacita ada di rumah Tuhan, amin. Sukacita ada di rumah Tuhan. Sukacita tinggal di rumah Tuhan. Sukacita kekal di rumah Tuhan, kekal ada selama-lamanya. Meskipun banyak rintangan, jugaan yang melanda, angin ribut dan badai, ku telah mengharungi. Karena ku tahu bahwa Yesuslah beriku kemenangan, beriku kemenangan, beriku kemenangan selamanya. Haleluya. Sukacita ada di rumah Tuhan. Sukacita tinggal di rumah Tuhan. Sukacita
kekal di rumah Tuhan, kekal ada selama-lamanya. Meskipun banyak rintangan, godaan yang melanda, angin ribut dan badai, ku tak mengharungi. Karena ku tahu bahwa Yesuslah beriku kemenangan, beriku kemenangan, beriku kemenangan selamanya. Sekali lagi, sukacita ada di rumah Tuhan, sukacita kekal di rumah Tuhan, sukacita tinggal di rumah Tuhan, kekal ada selama-lamanya. Meskipun banyak rintangan, godaan yang melanda, angin ribut dan badai, ku tak mengharungi. Karena ku tahu bahwa Yesuslah beriku kemenangan, beriku kemenangan, beriku kemenangan selamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita terus masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita akui kasih setia-Nya. Kita akui setiap kebaikan yang Dia lakukan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahan? Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang
sembahkan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itulah yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Jangan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan.
memuji dan menyembah-Mu di tempat ini, Bapa. Namun Bapa, pujian dan penyembahan-Mu tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Bahkan sampai habis bumi berlalu, Tuhan, kami tetap memuji dan menyembah-Mu, Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oh hai, Shalom jemaat semua yang dikasihi Tuhan, terutama sekali ke jemaat CCC yang di Kampung Ansip, Keningau, yang mana ibadah minggu terpaksa ditunda oleh karena cabaran COVID-19 ya. Jadi inilah ikhtiar dan usaha gereja untuk mengadakan ibadah online untuk memberkati kalian jemaat semua yang ada di sana. Selamat beribadah online pagi ini dan diberkati perkongsian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara dan saudari jemaat semua yang saya kasih dalam Tuhan, pada pagi ini pastor ingin berkongsikan firman Tuhan yang bertema berseru saat perlu. Ya, saya lagi berseru saat perlu. Teks firman Tuhan saya ambil di dalam Mazmur pasal 44 ayat yang ke-24, satu ayat. Ini adalah pasal yang agak panjang, tetapi saya hanya mengajak kita untuk melihat dan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 44 ayat yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Terjagalah, mengapa engkau tidur ya Tuhan? Bangunlah, janganlah membuang kami terus menerus. Sekali lagi, terjagalah, mengapa engkau tidur ya Tuhan? Bangunlah, janganlah membuang kami terus menerus. Wah, firman Tuhan ini jarang sekali saya kongsikan firman Tuhan ini, dan agak lain ya sekali kata-kata yang diajukan di dalam firman Tuhan ini. Kalau kamu membaca satu pasal ini, kamu akan membaca yang ada kata-katanya yang lebih daripada itu, ditujukan kepada Tuhan ya. Apakah Tuhan seperti begitu yang dia maksudkan di sini ya? Terjagalah, mengapa engkau tidur ya Tuhan? Oh, apakah Tuhan itu adalah tidur? Ada masanya Tuhan itu tidur. Saya teringat firman Tuhan di dalam 121 ya. 121 ya, di satu pasal itu ada ayat firman Tuhan di sana mengatakan bahwa Tuhan itu tidak terlalak dan tidak tertidur, penjaga Israel. Jadi dia adalah istilahnya Tuhan itu adalah tidur ya. Tetapi di dalam firman Tuhan ini ya, yang saya telah perkenalkan tema tadi, yaitu berseru saat perlu ya. Tajuk pasal ini adalah jeritan bangsa ya, yang tertekan dengan segala macam masalah. Bukan alang-alang masalah yang mereka hadapi ini ya. Apakah kita juga berdepan dengan masalah yang sangat menekan kita, sehingga kita sampai ke tahap seperti mana umat Tuhan yang dinyatakan oleh Mazmur 44 ayat 24 ini, di mana ia berkata, terjagalah, mengapa engkau tidur ya Tuhan? Bangunlah, janganlah membuang kami terus menerus. Sudah menjadi sifat alamiah manusia, jika mara bahaya terancam, tertekan, dan menemui jalan buntu ya. Mara bahaya, terancam, tertekan, dan menemui jalan buntu, akan berteriak-teriak dan berseru-seru kepada Tuhan.
bahkan ada yang dengan linangan air mata, dan juga hati yang begitu hancur sekali. Tak jarang mereka pun langsung mengeluh, berani marah, dan mempersalahkan Tuhan pula. Seperti dalam Mazmur 10 ayat yang ke-1. Ya, Mazmur 10 ayat yang ke-1, firman Tuhan mengatakan, "Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan?" Wah, ini pun lain betul bunyi firman Tuhan ini, kata-kata umat Tuhan ini. Ya, kalau saya ulang balik di Mazmur tadi 44 ayat yang ke-24, dia katakan, "Terjagalah, mengapa engkau tidur ya Tuhan? Bangunlah, janganlah membuang kami terus-menerus." Dan di dalam Mazmur 10 ayat yang ke-1 ini mengatakan, "Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan?" Wah, Tuhan itu betul kan, Tuhan itu yang berdiri jauh, atau kita ini yang umatnya itu yang sudah menjauh daripada Tuhan? Betul kan, Tuhan itu adalah menyembunyikan dirinya, atau kita karena dosa? Karena kebiasaannya kalau orang yang sudah ada kesalahannya, sudah ada yang dia buat yang tidak berkenan, pelanggaran, dosa, dia itu adalah takut, dan dia akan menjauhkan dirinya dan menyembunyikan dirinya. Masih ingat lagi bagaimana Adam yang telah diberikan perintah jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, tapi mereka makan buah itu. Mata mereka terbuka dan mereka melihat diri mereka telanjang. Dan apa yang berlaku? Mereka menyembunyikan dirinya. Waktu mereka mendengar di taman itu bunyi langkah Tuhan, Tuhan memanggil mereka, "Adam, Adam, di manakah engkau?" Dan Adam menjawab, "Pada waktu aku mendengar bunyi langkahmu, aku menjadi takut. Itulah sebabnya aku menyembunyikan diri." Jadi tidak benarlah Tuhan itu berada di jarak yang jauh. Tidak benarlah Tuhan itu adalah yang menyembunyikan diri pada waktu kita kesesakan. Nah, seperti juga yang dirasakan murid-murid ketika mereka berada di tengah-tengah amukan badai. Mereka berpikir, mengapa Yesus sepertinya membiarkan hal itu? Ya. Masih ingat mereka itu diperintahkan oleh Tuhan untuk mendahului mereka ke seberang, tetapi apa yang berlaku di tengah lautan, taufan mengamuk, ya. Dan sepertinya mereka itu dibiarkan oleh Tuhan, ya, untuk mengalami semua itu. Sementara mereka berada dalam bahaya yang benar, yang besar, ya, yang besar di hadapan mereka. Mereka pun berteriak. Di dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-38b, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Tuhan Yesus pun menegurkan mereka. Di ayat yang di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 26, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Mereka dalam keadaan yang takut. Apakah yang mereka takut adalah takut mati, karena mereka berdepan dengan cabaran yang besar. Begitulah juga dengan pengalaman yang mungkin kita hadapi. Nah, saat dalam masalah berat, biasanya cepat sekali kita lupa dengan kebesaran dan kekuasaan Tuhan. Yang diingat-ingatnya hanyalah besarnya masalah, padahal Dia adalah, maksudnya Dia, ya, yang kita maksudkan di sini adalah Tuhan kita, seperti mana di dalam Mazmur, ya, Mazmur
di pasal yang ke-89 ayat daripada 9 hingga ke 10. Ya, saya akan membacakan firman Tuhan ini, dan perhatikanlah, Dia yang kita ada ini, yang kita percaya ini, yang seharusnya kita andal percayakan di saat kita berhadapan dengan segala macam kesulitan, adalah Allah semesta alam. Allah semesta alam ini adalah berbicara tentang Tuhan itu adalah yang menciptakan segalanya. Segala sesuatu itu adalah diciptakan Tuhan. Dikatakan, siapakah seperti engkau? Adakah lagi yang sepertinya Tuhan? Ya, yang lebih berkuasa, hebat, dan sebagainya. Dikatakan engkau kuat. Ya Tuhan, engkau kuat. Tuhan itu adalah kuat. Ya, jikalau Tuhan itu kuat, maka kita boleh mengandalkan Tuhan. Dan dikatakan kesetiaanmu ada di sekelilingmu. Kesetiaan Tuhan itu ada di sekelilingnya saja. Kita boleh nampak, ya, bagaimanakah Tuhan itu begitu setia sekali. Ya, di dalam firman Tuhan ini, ya, yang kita bacakan ini di dalam Mazmur 89 ayat yang ke-9 dan 10, ya. Allah semesta alam, siapakah seperti engkau? Engkau kuat, ya Tuhan, dan kesetiaanmu ada di sekelilingmu. Engkaulah yang memerintahkan kecongkakan laut. Wah, congkak laut pun boleh jadi congkak, ya. Pada waktu naik gelombang-gelombangnya, Engkau juga yang meredahkannya. Wah, hebatnya Tuhan kita ini. Begitu kita perlulah berbangga, ya, untuk memiliki Tuhan yang seperti ini. Dia adalah pencipta alam semesta, ya. Dia itu kuat. Kesetiaannya itu sangat terbukti. Dialah yang berkuasa atas segalanya. Nah, saudara dan saudariku, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kadang-kadang masalah itu diizinkan oleh Tuhan terjadi untuk menguji kualitas iman percaya kita. Jangan cepat-cepat kita melihat masalah yang mendatangi itu sebagai masalah, ya. Jangan kita cepat melihat tembok itu adalah jadi penghalang, atau gunung itu jadi penghalang. Marilah kita lihat maksudnya itu, ya. Marilah kita mengandalkan Tuhan. Apakah kehendak Tuhan? Di sebalik itu semua ada kebaikan Tuhan, ya, yang Tuhan sudah atur dan sediakan. Tetapi ada seperti mana firman Tuhan ini yang memberitahukan kepada kita bahwa kadang-kadang masalah diizinkan oleh Tuhan untuk menguji kualitas, ya, percaya atau iman percaya kita. Akhirnya Tuhan bertindak menolong murid-muridnya, ya. Seperti mana apa yang kita telah lihat di dalam kisah itu, Tuhan itu bertindak menolong mereka yang dalam ketakutan di tengah danau. Sebagai bukti Ia sangat mengasihi dan pedulikan, ya. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat, walaupun mereka dalam keadaan yang begitu sangat ketakutan. Begitu pantasnya Tuhan datang. Tuhan datang berjalan di atas air. Tuhan mengertik taufan dan membuatkan semuanya tenang, dan mereka itu selamat. Nah, saudara-saudariku, ada hal yang kita perlu perhatikan di sini, yang mana Tuhan telah teburkan murid-murid pada waktu itu, yaitu mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya, ya. Iman yang dimiliki oleh murid-muridnya pada ketika itu adalah iman yang kurang percaya. Apakah maksudnya kurang percaya? Itu adalah ada ruang kosong, ya, di dalam keimanan mereka.
membuatkan mereka itu menjadi intipan musuh, membuatkan mereka itu jadi risau, bimbang dan takut sekali. Tuhan maukan kita mempunyai iman yang kuat. Walaupun pada ketika ini kita berdepan dengan cabaran yang hebat berhubung karena COVID, ya, ada lagi kemunculan varian baru yang dipanggil Omicron, ya, lebih hebat, lebih ganas daripada sebelumnya. Tetapi Tuhan kita itu lebih berkuasa, lebih hebat daripada itu. Amin, saudara dan saudaraku. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, sebagai kesimpulan firman Tuhan yang saya ingin sampaikan, tidak ada alasan bagi orang percaya untuk takut dan khawatir. Kita mempunyai Tuhan yang dahsyat dan ajaib segala perbuatannya, ya. Tuhan yang dahsyat dan ajaib segala perbuatannya. Jangan hanya saat perlu saja, ya. Tema tadi, ya, berseru jika perlu saja. Tidak, kita tetap mencari Tuhan, ya. Baik kita dalam keadaan yang susah ataupun senang bagaimanapun, ya, kita mencari Tuhan. Begitu persoalan selesai, kita pun bergegas meninggalkan Dia. Ya, kalau kita ada masalah, kita begitu mencari Tuhan, kita begitu memanggil kepada Tuhan. Ya. Tapi begitu masalah kita selesai, kita pun bergegas meninggalkan Dia, seperti yang diperbuat oleh 9 orang sakit kusta. Ada 10 yang sakit kusta di dalam Lukas pasal 17 ayat yang ke-17, ya. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahil? Di manakah yang 9 orang itu? 10 orang yang sakit kusta itu disembuhkan. 9 orang yang sembuh itu hilang entah kemana. Tapi salah satu daripada mereka itu sadar yang dia telah sembuh. Dia kembali dan mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, marilah kita cari Tuhan, ya. Apakah kita dalam susah ataupun senang. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa Surgawi yang kami kenal dalam nama Yesus, terima kasih buat saat yang indah di mana kami dapat merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, perkongsian firman Tuhan yang begitu indah sekali, berseru kepada Tuhan terlebih-lebih lagi di saat kami sangat menghadapi atau berdepan dengan cabaran yang sangat hebat sekali. Tidak dapat dinafikan bahwa hidup yang kami jalani ini ada kalanya kami senang, ada kalanya begitu kami tertekan, begitu kami terancam. Namun perkara yang sama yang kami perlu buat adalah ingat akan Tuhan, datang kepada Tuhan, mencari kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat boleh kami menaruhkan kepercayaan dan harapan kami. Sangat terbukti bahwa Engkau Tuhan itu adalah sangat luar biasa sekali. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua, memberkati jemaat Tuhan, terutama sekali yang ada di Kampung Ansip yang sedang mendengar perkongsian firman Tuhan ini. Oh Tuhan, berkati, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sekian saja perkongsian firman Tuhan pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.